1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan sudah kami rangkum. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kami kabarkan, Ketua Umum DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, bergerak menyapa kader ideologis PSI 1922, tampil dengan figur yang merakyat. Sahabat Siliwangi 1922, Ketua Umum DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, Dr. Andes Aap Aptadi MBA, pasca Munaslup di Serang, Banten, langsung menyerap aspirasi ke akar rumput kader Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 pada hari Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023, ke DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Bandung, sekaligus meninjau destinasi wisata Curug Cinta yang dikelola oleh DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Bandung. Sahabat Siliwangi 1922, hal ini dilakukan Ketua Umum PSI 1922 dalam konsolidasi dan safari Ramadan 1444 Hijriah yang terus mendapat perhatian khusus keluarga besar Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 setanah air. Ketua Umum DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, Dr. Andes Aap Aptadi MBA, mengambil langkah awal dengan jalan turun ke bawah. Selain untuk konsolidasi juga untuk mendengarkan suara akar rumput para kader ideologis Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di berbagai wilayah. Sahabat Siliwangi 1922, dengan hadirnya Ketua Umum ke daerah, para kader PSI 1922 mendapatkan wawasan dan termotivasi maka berdampak positif, sehingga para pengurus dan anggota Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di daerah menyatakan bahwa seluruh kader ideologis Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di wilayahnya masing-masing akan bekerja sesuai dengan tupoksi di bidangnya masing-masing dengan satu tujuan yang dikutip oleh Ketua Umum, bahwa tongkat komando harus selalu dalam genggaman, panji organisasi harus tetap ditegakkan, bendera harus terus berkibar, dan ancaman, tantangan, hambatan ataupun gangguan bukan hal yang membuat kita risau, maka kita tetap berdiri tegap, berjalan lurus, untuk menuju Pulau Harapan, meraih kejayaan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 di bumi pertiwi ini. Neng Bram, Siliwangi TV 1922, mengabarkan dari Kabupaten Bandung. Untuk Bapak yang sudah hadir semua di sini adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana sampai saat ini kita masih bisa berkumpul bersama, masih bisa sehat, diberi rezeki yang banyak dan barokah untuk kita semua. Untuk yang pertama kali mungkin akan saya sampaikan mungkin kepada Bapak Marco dulu untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ketum, Bapak Sekda, dan semua Bapak, Ibu, dan jajaran-jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Terlebih dahulu mari kita sama-sama manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul bertatap muka dalam rangka silaturahmi dengan Bapak kita, Bapak Ketum atau Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya masih diberi nikmat iman, Islam dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dengan tidak ada satu halangan apapun. Untuk itu yang merasa dirinya selaku pejuang Siliwangi Kabupaten Bandung, bagaimana caranya kita untuk bisa memajukan organisasi ini ya, dengan tidak selalu melihat ke belakang dan tidak selalu melihat kesalahan seseorang atau siapapun, menjustis bahwa itu salah, ini benar dan sebagainya. Yang saya harapkan adalah yuk kita sama-sama bagaimana membawa pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ini bisa lebih maju. Untuk berkenan Bapak memberikan dari sepatah atau dua patah kata uraian untuk paparan kita semua, Pak. Mohon izin, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi. 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 Pak Sekjen DPP Pejuang Siliwangi Indonesia yang saya hormati Pak Sepi, ibu-ibu pengurus Luapsi Jawa Barat dan Pusat yang saya hormati, teman-teman pengurus DPP Pejuang Siliwangi Kabupaten Bandung beserta jajaran yang saya hormati. Saya datang ke sini memenuhi janji saya bahwa ketika saya didaulat oleh 10 ketua DPD Indonesia untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tingkat nasional, saya merasa sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban untuk melakukan konsolidasi dan ajak sono ke seluruh jajaran pejuang Siliwangi se-Indonesia. Tanggal 17 kita munaslup dan tanggal 19 saya sudah masuk Sukabumi dan masuk Jakarta. Hari ini saya masuk Bandung dan insya Allah kalau ada acara di daerah Cirebon, Indramayu, saya mohon diberitahu saya sama-sama. Karena harus ada bahasa, kalau bahasa sebelah timur ya ada KIS, koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi. Siapa yang dipimpin, siapa yang memimpin, harus ada sinergitas. Saya baru duduk di sini 2 jam, saya sudah bisa menangkap ada beberapa persoalan strategis yang mungkin akan Bapak tanyakan dan nanti mohon kepada pembawa acara untuk dibuka forum dialog tentang apa saja, tentang ketatanegaraan, tentang pertahanan, tentang hubungan luar negeri, tentang pejuang Siliwangi. Silakan tanyakan, selama saya mampu akan saya jawab. Dan ini pun ada pernyataan di sini, nanti akan saya komentari ini. Ada 2 hal yang ini harus diperbaiki karena secara legal formal ini tidak memiliki kekuatan hukum, tapi secara operasional ini bisa dijadikan pegangan. Tapi khawatir ke depan ini persoalan, ini tanah orang, kita menggarap. Kemudian ada pasal 406 melakukan penyerobotan, mengolah lahan tanpa izin. Nah, di sini juga harus dalam bahasa hukum ada substitusi. Direktur ini saudara Tommy itu yang ditugaskan oleh itu siapa? Dia boleh memberikan kuasa kepada orang lain. Nanti kita bahas secara teknis. Jadi aspek hukumnya harus kita bahas karena ini kita kan menanam tanaman yang tanaman palawija juga tanaman
Jangka panjang di sini saya lihat ada mahoni, ada alpukat. Bagaimana perhitungannya ke depan? Kalau bangsa jagung, singkong bisa panen berbagi hasil, tapi kalau yang panjang bagaimana? Jadi, ini sudah cukup bagus, tapi khawatir ada pihak ketiga yang begitu ini sudah maju. Hari ini orang belum tertarik untuk mempersoalkan, ke depan bisa dipersoalkan. Nah, itu barangkali dari surat-surat perjanjian ini kaitan dengan pejuang Siliwangi. Bapak-bapak, sekarang saya perlu sampaikan bahwa pejuang Siliwangi yang sah dari banyak yang mengaku pejuang Siliwangi adalah pejuang Siliwangi PSI 1922. Kenapa saya katakan? PPSI dulu dipimpin oleh seorang pensiunan Letnan Jenderal namanya Pak Yaya. Itu berdiri tahun 1916 ya, 17. Ke atasnya nggak ada, ke bawahnya sekarang jadi PSB yang dipimpin oleh Pak Gautama. Ketua hariannya Marsikal Muda Asep Herudin. Jadi tidak ada historis. Sementara kita pejuang Siliwangi ini lahir hari Minggu tanggal 2 Juli tahun 1922. Lahirnya di sebuah perkebunan di Subang, yaitu perkebunan Wanayasa. Dilahirkan oleh Ama Raden Puradeja. Tidak ada kedua ketiga. Amapura punya guru namanya Jenderal Mustafa, orang Cirebon. Amapura pernah satu guru dengan Kiai Anom, bukan guru-guru Kiai Anom, pernah satu tarekat, namanya tarekat Qadariyah Linak Sabadia. Nah, kemudian Amapura juga meneruskan ajaran-ajaran yang bersumber dari kitab kuning yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Batani. Jadi urutan sejarahnya jelas. Dari Amapura itu Pencaksilat tanpa legalitas, tanpa payung hukum. Sampai tahun 49 Amapura mendapat bintang gerilya dari Presiden Soekarno. Itu karena pejuang Siliwangi ikut hijrah ke Jogja. Bertempur di Jogja menghadapi kelompok Madiun. Di 20 hari balik ke Jawa disambut oleh kelompok DITI di Garut, di Limbangan dan Cibatu waktu itu. Jadi Amapura mendapat bintang gerilya bukan karena PS ini berbadan hukum, belum ada badan hukum. Dari tahun 22 sampai 67 itu belum berbadan hukum. Selama 45 tahun. Tahun 67 baru didirikan, dibuat badan hukum dengan ketuanya Amapura, namanya Pencaksilat. Tidak ada kesana kemarinya. Tahun 67 juga, beberapa hari kemudian diadakan perubahan, masih Amapura ketuanya. Setelah itu Amapura punya 2 anak buah yang berlatih silat di Amapura, dan kemudian pada saat itu ada namanya Pak, kalau Bapak pernah dengar di Jawa Barat ada Pangdam Mayor Jenderal Kosasi. Pada saat Pak Kosasi berpangkat mayor, pejuang-pejuang Siliwangi ini ditanya, mana yang punya ijazah? Silakan masuk TNI. Yang tidak punya ijazah tetap menjadi pasukan laskar dan kemudian menjadi veteran. Nah, 2 yang memiliki ijazah diantaranya adalah Sadikin dan Darsono. Pada tahun 71, Darsono sudah berpangkat Brigjen. Maka kepemimpinan Amapura diserahkan ke Brigjen Darsono. Waktu itu Kepala Staf Kodam 3 Siliwangi. Setelah Pak Darsono diserahkan ke Brigjen Sadikin. Pak Sadikin ini Pangdam Siliwangi yang keempat, berpangkat Brigjen. Pangdam Siliwangi pertama adalah Kawilara, Alan Abler Nasution, kedua Kawilara, ketiga Abimanyu, keempat Kolonel Sadikin Muhammad Nasruddin. Nah, setelah Pak Darsono, kepemimpinan pejuang Siliwangi dilimpahkan ke Pak Sadikin, berpangkat Brigjen. Tahun 82, ketika Pak Sadikin sudah relatif udur, saya, Pak Sadikin, Haji Entol Momong Mansur, Ketua Dewan Sepuh PS Pusat, Pak Saidil Basar Ridwan bertemu di Jalan Saharjo, Gang Manggis 2, nomor 33. Mencari figur pimpinan untuk mengganti Pak Sadikin. Saya kedatangan tokoh muda PS dari Indramayu.
namanya Pak Komara Widya Sarjana Hukum. Maka kami berembuk, kami datang ke Pak Alamsah satu perwira negara waktu itu Menko Kesra, sekjennya Mayor Jenderal Satibdi Darwis, bekas Pangdam Sriwijaya. Kami datang dan mendapat restu dari Menko Kesra agar Pak Satibdi Darwis berkenan menjadi ketua Pejuang Siliwangi. Jadi dari Amapura ke Padarsono ke Pasar Dikit ke Pasar Darwis. Sekjennya Pak Komara Widya. Saya wakil sekjen tahun 82 Pak. Setelah itu dari Pak Satibdi diganti oleh mantan KSAD Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Widodo. Dari Pak Widodo diganti oleh Letnan Jenderal Wiyoko atau Darminto bekas Gubernur DKI. Setelah itu diganti lagi oleh Letnan Jenderal Kiki Sanakri bekas Pangkostrat. Diganti lagi oleh Letnan Jenderal Jaja Suparman juga bekas Pangkostrat, orang Sukabumi. Diganti lagi oleh Pak Dadai Hudaya dan hari ini Ketua DPP Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 ke-10 adalah saya, Dr. Andes Afaf tadi, yang dipilih secara aklamasi hasil Munaslup tanggal 17 Maret 2023 di Kota Serang, Provinsi Banten. Siliwangi! 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 Jadi kaitan dengan PS mana yang sah, kita tidak secara a priori mengatakan orang lain tidak sah. Landasannya jelas Pak. PS yang sah itu pertama dia harus punya akta pendirian. Dulu waktu Amapura mendirikan akte tahun 67, yang membuat aktenya Notaris Koswara. Kemarin tahun 2018 anak Pak Koswara masih hidup dan kemudian membuat notaris baru dengan kepemimpinan Pak Dadai Hudaya. Di antara 9 pendiri Pejuang Siliwangi yang tercantum dalam akta tahun 2018 adalah Pak Cepi Paridi. Jadi beliau ini punya kompetensi, punya kewenangan karena beliau dalam akta sebagai pendiri kelanjutan dari akta Amapura tahun 67. Nah, kemudian setelah Pak Dadai tidak ada, kita ke lingkungan memang Pak. Pak Dadai wafat, Pak Sekjen juga wafat, ya. Terus akhirnya kita Pak Agus juga wafat. Nah makanya sebagai organisasi ini nggak boleh putus. Setelah akta pendirian nggak boleh dengan begitu saja dibubarkan. Akta pendirian ini dibawalah ke Kemenkumham Republik Indonesia. Jadi salah satu organisasi akta pendirian dibawa ke Kemenkumham. Dari sana keluar nomor AHU, Administrasi Hukum Umum. Jadi kalau sudah dari Kemenkumham terbit, organisasi kita ini sudah sah. Apakah bisa membentuk pengurus provinsi, kabupaten, kota? Boleh. Karena landasan hukumnya adalah Kemenkumham. Dan Kemenkumham itu disebutkan memberi izin kepada Perkumpulan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922, tidak Pejuang Siliwangi yang lain. Dan Kemenkumham sejak tanggal ditetapkan berlaku seumur hidup. Beda dengan anggaran dasar, beda dengan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga setiap periode dilakukan peninjauan dan perbaikan. Tapi kalau Kemenkumham berlaku seumur hidup. Jadi kalau ada pihak yang mengaku PS, silahkan. Kalau mereka punya Kemenkumham, berarti sah. Kalau tidak, baik. Karena yang tercatat di Departemen Dalam Negeri, PS yang diakui itu hanya Pejuang Siliwangi 1922. Yang mengaku Pejuang Siliwangi manapun tidak terdaftar. Ya artinya itu urusan mereka. Tapi yang jelas kalau ada orang aku tadi ada LSM, Wibera ini operasional dari sebuah lembaga. Di PS itu ada beberapa lembaga. Ada Korup Wirabakti, operasionalnya adalah Wibera, wajib bela negara. Ada IWAPSI, ada GEMAPSI, ada Persilatan, ada Majelis Tinggi. Jadi ada Andarbo. Anu resep dikir, berarti dia masuk Majelis Tinggi Pejuang Siliwangi 1922.
resepna arakan silat, berarti dia bagian masuk perguruan silat Pejuang Siliwangi 1922. Kalau ini generasi muda yang energik, jadilah dia Gemapsi Pejuang Siliwangi 1922. Ibu-ibu yang mau berkiprah di Pejuang Siliwangi jadi IWAPSI. Jadi itu IWAPSI, Gemapsi, Korpora Bakti, Majelis Dikir, Pencasilat adalah underbow dari Pejuang Siliwangi 1922. Makanya kemarin kami dengan Pak Cepi tadi malam melakukan revisi terhadap ADRT dan PO. Ini sudah benar baju yang Bapak pakai, tapi di daerah lain ada. Jadi Bapak perlu tahu bahwa induk organisasi PSI 1922 ini adalah yang lambangnya segitiga, SG5. Ini induk. Kalau induk berarti harus dilarang. Underbow, bawahan, kino harus di kiri. Ini di sini Korpora Bakti. Bagaimana kalau ibu-ibu mau pakai IWAPSI? Di sini tempatnya. Gemapsi di sini. Persilatan di sini. Sobinya di kanan. Tidak pernah foto presiden sebelah kiri wakil presiden. Selalu sebelah kanan. Maka yang lebih rendah jabatannya harus sebelah kiri. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tidak ada PS 234 tidak ada. Yang terdaftar hanya PSI 1922 di Indonesia. Ada prinsip orang Banten, lebih baik memaafkan musuh yang jahat daripada berteman dengan sahabat yang berkhianat. Artinya kalau kemarin ada PS sebelah menyerang kita, mengusir kita, belum tentu mereka membenci. Bisa saja mereka tidak mengerti PS yang benar ini yang menang. Nah, ketika sudah ada pertemuan ini, Bapak jelas. Sekarang gini, sekarang ketua PS 11 Pak Gautama meneruskan dari Pak Yayang. Pak Yayang meneruskan dari siapa? Karena Pak Yayang berdirinya saat Pak Hudaya masih. Jadi dia berdiri sendiri bukan Pak Hudaya, Pak Yayang bukan. Tapi Pak Hudaya 2015 kepilih, 2016 diisukan mengundurkan diri, 2017 nanti Pak Cepi dengan Brigjen Nasir. Di pihak lain, Ibu Edeh mendirikan PS, namanya PPSI. Jadi tidak ada tuntutan, ini berdiri sendiri. Nah, makanya tidak terdaftar di pusat. Jadi supaya Bapak yakin, kalau ada teman-teman yang kemarin salah langkah aja. Tapi kalau ada teman di dalam yang berkhianat, buat. Karena mereka tidak masuk ke kita, bukan tidak suka kita, karena tidak mengerti. Betul. Nah, makanya pada forum ini saya jelaskan. Nah, ini belum tentu lengkap. Kalau ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan, silakan tanyakan. Kita buka forum dialog, termasuk juga masalah status pengelolaan tanah di sini. Itu aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.